Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang yang cerah ini kita masih diberikan rahmat dan karunia oleh beliau, sehingganya kita diberikan kemampuan dan kesehatan menjalankan tugas sehari-hari kita untuk mendidik anak bangsa. Mudah-mudahan setiap lelah yang telah kita lalui, setiap ayunan langkah yang telah kita langkahkan diganjar dengan pahala dan dijadikan amal jariah yang senantiasa mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita mohonkan disampaikan pula kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau kita nanti diberikan syafaat di yaumil mahsyar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 8 10 Kota Cikarang, Bapak Ruzianto SPD MMPD. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah karena telah memberikan waktu dan memfasilitasi sehingga kegiatan sosialisasi atau diseminasi budaya positif ini dapat terlaksana pada pagi hari ini, dan kami memohon mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa dampak yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah kita nantinya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala SMP Negeri 8 10 Kota Cikarang, Bapak Yetrizal SPD, Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga kependidikan SMP Negeri 8 10 Kota Cikarang yang sama-sama kita hormati. Baiklah Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang tertera di spanduk kita ataupun yang tertera di layar di depan, bahwa kegiatan kita sekarang ada dua. Yang pertama yaitu sosialisasi budaya positif. Apa saja itu nanti budaya positif yang akan kita terapkan, itu nanti akan kita uraikan dan kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama sebelumnya, bahwa kita telah merancang sebuah komunitas belajar sebagai wadah bagi kita pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 8 ini untuk saling berbagi, saling mengisi kekosongan, dan saling meningkatkan kompetensi dan keprofesionalitas kita dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik nantinya. Jadi nanti pada hari ini merupakan agenda kegiatan pertama kita dari komunitas belajar SMP Negeri 8, yaitu launching atau peluncuran, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi 1 jam per minggunya. Minimal nanti kita akan rancang dalam 1 semester ini ada 10 kali pertemuan dengan 10 agenda. Nah, di komunitas ini nanti kita bisa saling bertukar pendapat Bapak Ibu tentang kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, ataupun tentang inovasi-inovasi yang akan kita buat untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita dalam belajar. Contohnya yang sangat mendesak, mungkin kita akan sama-sama belajar membuat media pembelajaran sehingga proses pembelajaran di dalam kelas kita nanti tidak monoton. Nah, kita akan sama-sama belajar. Mungkin dari saya akan memberikan sedikit pengalaman bagaimana membuat media pembelajaran yang inovatif atau yang menarik dengan menggunakan Canva, dan mungkin juga nanti dari Bu Vela juga ada pengalaman, kita saling berbagi di komunitas itu. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, mungkin tidak di sekolah kita saja, bahwa permasalahan disiplin dan budaya positif ini sudah menjadi masalah di hampir seluruh sekolah yang teman-teman kami kemarin berdiskusi. Nah, seperti yang kita hadapi hampir tiap harinya, kita selalu menyelesaikan ada saja permasalahan yang dihadapi oleh anak.
Nah, baik itu dari segi kerapian, baik segi kehadiran maupun dari segi kepatuhan anak itu dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ada sedikit perubahan paradigma kita, perubahan pemikiran kita mengenai budaya positif ini, kita terapkan bersama-sama, nanti akan seperti kita menanam sebuah pohon kelapa, kita tanam sekarang, suatu saat nanti akan berbuah yang manis hendaknya. Nah, yang kegiatan kita pertama yaitu budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas juga bagi kami beserta program pendidikan guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Solo ini, yaitu tugas aksi nyata pada modul 1.4, yaitu melaksanakan sosialisasi ataupun diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah ini ada 7 fokus materi kita nantinya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, karena dengan adanya kata perubahan ini, tentu kita akan merefleksi dulu apa yang sudah kita lakukan dan apa idealnya yang harus dilakukan dalam penerapan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, apa itu disiplin positif. Nah, untuk melaksanakan atau untuk menerapkan disiplin positif di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita, tentu kita harus mengetahui dulu motivasi yang dilakukan oleh manusia atau motivasi perilaku manusia itu. Setiap perilaku manusia itu tentu ada alasannya dan kita mengetahui apa motivasinya. Setelah itu, apa kebutuhan dasar dari manusia itu. Nah, berikutnya kita masuk ke posisi kontrol restitusi. Fokus yang keenam yaitu keyakinan kelas yang harus kita bangun di dalam kelas. Yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian masalah anak dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Mungkin nanti akan kita diskusikan bersama dan kita coba dengan mengkaitkannya dengan permasalahan yang ada sama kita sekarang. Baik Bapak Ibu, poin yang pertama yang akan kita diskusikan atau yang kita sampaikan adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, sehingga diharapkan siswa itu mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kata kunci yang harus kita siapkan di sini adalah menyiapkan siswa itu agar mampu dia berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa ilustrasi yang mungkin menurut kita selama ini sudah kita jalankan dengan sesungguhnya dan membawa dampak positif. Ternyata berdasarkan hasil kajian, hasil penelitian dari peneliti di bidang pendidikan, ada 4 ilustrasi yang ternyata masih belum pas untuk dijadikan untuk menumbuhkan budaya positif. Yang mana yang pertama adalah ilustrasi atau ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, seyogyanya kita memang harus bisa mengontrol siswa Bapak Ibu. Tetapi menurut teori yang telah diteliti oleh para pakar, guru hanya bisa memfasilitasi karena murid itu memiliki kemerdekaan, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, ada sebuah ilusi yang mengatakan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa contoh penguatan positif di sini? Mungkin kita pernah melakukannya ketika seorang anak terlambat, kita beri hukuman dengan membaca buku selama 15 menit di perpustakaan atau memberikan setoran ayat. Selama ini kita berpikir bahwa penguatan positif itu bermanfaat karena ada nilai tambahnya yang bisa diberikan kepada anak itu ketika dia melanggar. Ternyata penguatan positif itu
tidak sepenuhnya bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan disiplin positif bagi anak. Kenapa? Karena penguatan positif itu bersifat eksternal, bukan muncul dari internal anak itu sendiri. Nah, bukan muncul dari anak. Untuk bisa menciptakan anak yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, tugas kita adalah memunculkan keyakinan internal di dalam diri anak itu sendiri, sehingga nanti bisa dipergunakan dalam kehidupan mereka bermasyarakat maupun kehidupan mereka dalam di keluarga mereka nantinya. Nah, contoh yang lain, penguatan positif itu mungkin kita pernah memberikan imbalan kepada anak kita. Asal kamu mau mengikuti pelajaran dengan baik, asal kamu diam, asal kamu tidak mengganggu teman, nanti ibu kasih permen. Motivasi anak itu untuk patuh sama kita, motivasi anak itu untuk melakukan disiplin itu hanya untuk mengharapkan permen. Ketika permen itu tidak ada, maka dia akan kembali lagi ke habitatnya. Nah, seperti itulah nanti yang terjadi, sehingga yang diharapkan oleh Pak Mas Menteri kita bahwa orientasi kita adalah murid-murid dan murid, sehingga kita bisa nanti 2045 menciptakan generasi emas. Nah, menunjukkan yang bisa merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini memang tidak tugas yang mudah Bapak Ibu. Dan pemerintah pun sudah mengakui bahwa ini bukan hal yang mudah seperti kita membalikkan tangan. Butuh sebuah proses. Untuk itu di sini nanti kita akan memaparkan dan mendiskusikan bagaimana proses supaya kita bisa menuju menciptakan anak yang seperti yang kita rumuskan dalam visi yang sudah kita buat beberapa minggu yang lalu. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Kadang-kadang di dalam penyelesaian masalah, kita menyentuh kalbu anak itu, kita menyentuh hati anak itu dengan menciptakan rasa bersalah pada anak itu. Dan hampir dari semua kita merasakan bahwa itu adalah hal yang bisa menguatkan karakter anak itu dengan membuat dia merasa bersalah. Contohnya, ketika saya menghadapi anak yang bermasalah kemarin itu, kamu bisa tidak membantu Bapak? Ketika kamu bermasalah ini, yang salah tidak cuma kamu sendiri, yang bermasalah tidak cuma kamu sendiri, Bapak juga kena imbasnya. Apalagi ketika itu saya sudah jadi wali kelas, Bapak juga kena imbasnya. Kalau seandainya nanti kepala sekolah tahu kalian bermasalah, Bapak juga kena marah. Tolonglah kalian hargai Bapak, tolonglah kalian bantu juga Bapak. Harapan kita dengan kita berbicara seperti itu, kalbu anak itu sudah tersentuh sama kita. Ya nak Bapak Ibu? Ya nak? Ya, harapan kita dengan kita berbicara merendah seperti itu, kalbu anak itu sudah tersentuh sama kita. Ternyata hal tersebut juga belum tepat pada sasarannya. Karena ketika sosok guru yang membuat dia merasa bersalah itu tidak ada, dia akan kembali lagi ke habitatnya. Kenapa? Karena keyakinan itu belum ada pada dirinya. Yang berikutnya, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita berhak untuk memaksa anak ini. Kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi ini. Sedangkan anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang sudah dibawanya. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu sudah memiliki gurat-gurat halus di dirinya. Gurat-gurat haluslah itulah yang harusnya kita fasilitasi untuk bisa tumbuh dan berkembang sehingga gurat-gurat halus itu menjadi nyata ya. Nah, jadi kita tidak basah. Kalau kita ibaratkan kita menanam sebuah pohon mangga, kita memfasilitasi merawat pohon mangga itu supaya dia menjadi mangga yang baik, yang berbuah banyak, manis dan subur. Tidak bisa kita menanam mangga itu dan kita harus menciptakan kamu batang mangga harus berbuah mangga tapi rasa durian. Ya Bapak Ibu, bisa kira-kira seperti itu. Kita paksa anak ini.
kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, karena ini dirasa belum cukup atau belum sempurna oleh pemerintah, maka diluncurkanlah program Merdeka Belajar, di mana di situ ada kemerdekaan anak itu untuk berekspresi, untuk menjalankan sesuai dengan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka inginkan, dengan kontrol yang ada pada CP yang telah diberikan. Jadi itu ilusi-ilusi yang selama ini kita anggap betul, ternyata masih belum sempurna dan efektif untuk dilaksanakan. Nah, untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, mungkin kita bisa memperhatikan dulu, kita melihat dulu mengenai pendidikan yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan seorang tokoh pendidikan yang mana hari lahirnya pun dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, ininya pada setiap tanggal 2 Mei yang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua kata yang berbeda. Nah, baik dalam memahami artinya maupun dalam tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan untuk sebuah usaha untuk memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga anak itu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, jadi tujuan kita dalam melaksanakan pendidikan itu adalah memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Kekuatan kodrat itu setiap anak memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat alamnya, yang kedua kodrat zamannya. Kodrat alam itulah yang dibawa dari lahir oleh anak tersebut. Yang itu yang kita sampaikan tadi mengenai guratan-guratan halus yang akan kita pertajam dan akan kita perjelas. Sedangkan kodrat zaman adalah bagaimana lingkungan anak itu zaman yang mereka hadapi. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwa anak yang kita didik sekarang adalah anak yang tergolong dalam generasi Z, di mana anak itu lebih cenderung untuk melakukan multimedia, lebih condong dan lebih paham mengerjakan sesuatu itu di bidang informasi dan komunikasi, di bidang elektronik, dibandingkan dengan metode ceramah yang kita laksanakan seperti biasanya. Mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu, anak-anak kita di rumah umur 3 atau 4 tahun pasti sudah bisa dia menggunakan gadget. Ya Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri sekarang anak-anak itu sekarang sudah mahir dengan gadget. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan hobi anak itu, kemampuan anak itu di bidang gadget, di bidang teknologi, supaya bisa menjadi penunjang bagian dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itulah nanti kita bahas di komunitas belajar. Kita membuat media pembelajaran yang atraktif, menarik, supaya nanti bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran merupakan bagian-bagian dari pendidikan. Dengan demikian maka kodrat anak meliputi yang pertama merdeka dari batinnya dan merdeka lahirnya. Merdeka batinnya itulah yang kita tingkatkan nanti dalam proses pendidikan. Merdeka lahirnya lah yang nanti akan kita tingkatkan dalam proses pengajaran. Nah, jadi pendidikan itu simpelnya atau ringkasnya, pendidikan itu bagaimana kita mempersiapkan akhlak dan karakter dari anak itu melalui proses pembiasaan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan pengajaran itu adalah bagaimana kita melakukan proses transfer ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat bagi anak kita. Nah, jadi kalau selama ini pendidikan kita samakan dengan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau pendidikan lebih titik beratnya kepada karakter, budi pekerti, kalau pengajaran materi dan proses transfer ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pendidik apa yang harus kita lakukan?
Nah, sebagai pendidik yang dilakukan adalah memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat zaman saat ini dengan memberikan teladan yang baik, membangun semangat anak dan memberikan dorongan. Seperti yang disampaikan oleh slogan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sungtulodo, ing madya mangukarso, tutwuri handayani, yang dijadikan slogan pendidikan di Indonesia. Sebagai di depan kita memberi ingarso sungtulodo, guru sebagai di depan berikan contoh teladan yang bisa ditiru oleh anak. Ing madya mangukarso, di dalam komunitas itu guru berperan sebagai penggerak yang bisa mengejar ke kiri, bisa mengejar ke kanan, bisa mengejar ke depan dan ke belakang. Nah, sebagai ketika guru itu berada di posisi di belakang, dia akan menjadi support, pendorong bagi pencapaian kebutuhan anak tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, guru hanya mampu untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Seperti yang disampaikan tadi, setiap anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Setiap anak itu mempunyai garis yang sudah dibawanya dari lahir masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa merubah garis tersebut. Kita tidak bisa merubah takdir dari anak, tapi kita bisa mengubah laku dari anak tersebut, merubah perangai dari anak tersebut. Bukan dasar dari anak tersebut yang kita ubah, tetapi bagaimana tumbuh kodrat anak itu menjadi akhlak yang baik, berakhlakul karimah dan berakhlak yang baik. Yang kedua, pada hakikatnya kodrat anak adalah merdeka. Merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Nah, kalau kita kembali ke ilusi yang 4 tadi, kita memberikan penguatan positif dengan memberikan hukuman, membaca, kita memberikan pujian, kita memberikan hukuman. Karakter yang baik itu dia akan bergantung kepada orang lain. Makanya tadi kita sampaikan bahwa itu cuma faktor eksternal, bukan dari internal anak. Anak akan dia bersandar kepada orang lain. Ketika kita tidak lagi memberikan motivasi, anak itu tidak lagi memunculkan karakter yang baiknya. Ketika kita tidak lagi memberikan hukuman kepada anak, anak tidak lagi menunjukkan karakternya. Nah, selanjutnya pendidikan pengajaran akan berguna untuk puri kehidupan bersama, yaitu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Contohnya, berilah mereka kemerdekaan pada diri mereka sendiri. Nah, mereka mempunyai hak untuk belajar yang didasarkan oleh kita sebagai pendidik. Jadi proses pembelajaran itu kita berikan sepenuhnya kepada anak sesuai dengan apa yang mereka sukai dan apa yang mereka ingkari, selama itu tidak melenceng dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah kita sampaikan. Contohnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran bahasa Inggris ada materi tentang nyanyi. Tujuan pembelajaran nyanyi ini adalah anak memahami makna dari lagu yang mereka sampaikan. Tujuan pembelajarannya anak memahami makna dan pesan moral dari lagu yang mereka dengarkan atau yang mereka sampaikan. Ketika kita memberikan kemerdekaan kepada anak, mungkin sekelompok anak itu dia suka dengan lagu pop, dan tidak semua anak suka dengan lagu pop. Ada yang suka lagu daerah, ada yang suka lagu Korea atau K-pop. Nah, kita kelompokkan anak itu berdasarkan kesukaan atau keinginan mereka. Nah, di situ kita memberikan kemerdekaan. Kamu silakan buat tugas sesuai dengan lagu yang kamu sukai. Yang kelompok pop, yang kelompok dangdut, yang kelompok K-pop, yang kelompok lagu daerah.
Dengan demikian, mereka merasa lebih bersemangat untuk melakukan tugasnya karena kita tidak memaksa kamu harus melakukan menganalisa pesan dari lagu daerah. Semuanya rata harus lagu daerah, sedangkan dia tidak suka lagu daerah. Nah, di situ yang kita masukkan dengan memberikan kemerdekaan kepada anak. Ada salah konsep kemarin di pelatihan PNM, Bapak Ibu, bahwa memerdekakan anak ini tergantung sama anak itu mana yang disukai materinya. Sedangkan di CP sudah dijelaskan. Permasalahannya kalau dijadikan kita terapkan seperti itu, mana yang disukai oleh anak? Ketika anak itu tidak suka materi tersebut, dia boleh tidak mengikuti materi. Bagaimana dengan capaian pembelajaran kita? Ya, Bapak Ibu. Berarti tujuan pembelajaran sudah kita rancang, tidak tercapai. Tetapi kalau kita membebaskan topik kepada anak, itu baru dia tercapai. Tujuan pembelajaran kita menunjukkan atau mempresentasikan pesan dari sebuah lagu. Kan tidak ditentukan dalam tujuan pembelajaran kita lagunya lagu apa saja. Berikanlah kebebasan kepada anak itu untuk menentukan apa lagu. Atau seperti dalam bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran itu adalah menyampaikan makna dari sebuah novel. Kita rata-rata anak yang berpuber. Kita tidak membatasi novel apa yang mereka baca selama itu tidak keluar dari norma agama dan norma etika yang berlaku di daerah. Mungkin ada yang suka novel horor, mungkin ada yang suka novel detektif, mungkin masih ada anak-anak kita yang suka novel atau cerita anak-anak, cerita dongeng. Tujuan pembelajaran kita menyampaikan pesan dari novel tersebut, bukan dari satu novel yang tertera yang kita tentukan. Kenapa tidak kita suruh pilih anakku untuk memilih apa novel yang kamu sukai? Nah, jadi kebebasan itu kita berikan dalam kawasan atau dalam wadah topiknya, Bapak Ibu, bukan dalam materinya. Materi sudah kita tentukan dalam tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang berdasarkan CP yang telah dikeluarkan oleh Permen. Nah, jadi mungkin ada mispersepsi atau salah pemahaman mengenai kebebasan yang kita berikan kepada anak. Makanya ada yang berpikir kalau anak kita bebaskan, Pak, maka anak ini sekian tahun yang akan datang akan hancur dia. Kalau seperti itu pemahamannya memang betul. Generasi kita ini tidak jadi generasi emas 2045, malah generasi yang hancur nanti 2045. Nah, bagaimana kita menyikapinya nanti? Nah, seperti itu dia, Bapak. Selanjutnya, selain merdeka, kodrat anak adalah bermain. Saya pernah menerapkannya di dalam kelas, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kosakata anak. Itu sambil berlari-lari. Letakkan di sudut sekolah yang di ujung sana kertas-kertas yang berwarna. Setelah itu minta anak itu berlari ke sana secepat mungkin dan berlari lagi ke sudut sini untuk menempelkan kosakata sesuai dengan yang mereka lakukan, sesuai dengan apa yang telah kita buatkan. Dilihat, kita abaikan dulu betul atau salahnya anak itu melakukan atau menempel sesuai dengan di tempatnya, tetapi dilihat dari aktivitas anak di dalam kelas, kegiatan itu menarik baginya, karena dia merasa belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, tidak masalah. Apakah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, tidak masalah. Yang penting tujuan kita bisa tercapai. Anak itu telah termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Kadang kita melihat anak itu, kita sudah bersusah payah menjelaskan di depan, berceramah dengan metode yang berapi-api, anak itu asik dia bermain di belakang. Karena memang kodrat anak itu bermain, Bapak Ibu. Kenapa tidak kita integrasikan kemampuan bermain anak itu untuk dilakukan pembelajaran? Karena kita sekarang sudah merdeka untuk menyusun apa teknik pembelajaran yang kita lakukan, apa strategi pembelajaran yang kita lakukan. Kita sudah dimerdekakan dan kita sudah dibebaskan. Silakan Bapak Ibu pilih teknik strategi yang cocok dengan materi ini dan bisa mencapai tujuan. Kan tidak ada lagi harus pengajaran ini harus dengan CTL,
pengajaran ini harus dengan kontekstual, harus dengan metode discovery inquiry, kan ada sekarang lagi web. Silakan pilih. Tetapi lebih diutamakan yang berkolaboratif karena kita mendukung jiwa kolaboratif atau bekerja sama dengan itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi karena kodrat anak itulah bermain, pembelajaran yang juga merupakan bagian dari permainan. Guru sebagai pendidik dapat menciptakan permainan yang bisa membuat anak terpacu dan betah untuk belajar. Selain itu, bermain juga dapat melatih daya ingat dan critical thinking atau berpikir kritis dari anak kita. Contohnya, permainan congkak. Nah, permainan congkak ini menjadi permainan pada pembelajaran matematika. Nah, bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Materi bagi atau kali bisa melalui pembelajaran congkak ini. Berapa biji congkak semuanya? Berapa baginya? Berapa kalinya sehingga muncul segitu? Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya dalam pendidikan haruslah berpihak kepada anak. Seperti pesan Mas Menteri kepada kita semua, anak, murid dan murid. Nah, jadi pendidikan harus letak dalam pangkuan guru, dan karena pendidikanlah yang menghamba pada sang anak dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan ungkapan menghamba pada anak. Dalam pengertian lain, anak bukan hanya kertas kosong yang dapat digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi memperbaiki perilaku anak dengan kekuatan konteks diri anak sesuai dengan sosial, budaya, dan kultural sang anak. Budi pekerti atau watak dan karakter adalah bersatunya perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Contohnya pada pertunjukan musik. Nah, yang jadi perdebatan mungkin adalah adanya kata-kata menghamba kepada anak. Ini ya Bapak Ibu. Mungkin jadi sebuah hal yang fenomena bagi kita, sebuah pertentangan bagi kita. Karena bagaimana sih guru itu yang menghamba kepada anak? Nah, menurut pemahaman Bapak Ibu, apa kira-kira yang menghamba pada anak ini? Yang Bapak Ibu pahami saat ini, guru itu saat ini harus menghamba kepada anak. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami mengenai ungkapan menghamba kepada anak? Pemilihan katanya ini menjadi kontra persepsi selama ini. Masa kita sebagai seorang guru menghamba kepada anak? Ada pertentangan di dalam jiwa kita, ada pertentangan dalam pikiran kita. Seorang guru sudah menghamba kepada anak, berarti arah pendidikan ini akan ditentukan oleh anak. Ya, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu sekarang apa makna dari slogan menghamba yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu rasakan? Apa itu menghamba pada anak? Bu Bella? Menghamba pada siswa itu bukan berarti kita direndahkan, kita harus rendah dari kita. Cuma kita harus memahami, karena kita dulu orang dewasa, sedangkan siswa itu masih di bawah kita. Jadi kita yang katakan menghamba, biarlah kita menghamba, biarlah kita bersabar. Kata menghamba itu ada kata-kata, sebenarnya kata-katanya ada itu kan. Cuman kata-kata itu kita bersabar diminta. Seorang pendidik harus sabar dalam mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kita merendah. Nah, merendah itu bukan kita merendahkan diri, tapi kita memahami karakter kita. Kita sesuaikan dengan kondisi kita yang sudah dewasa. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Jadi menghamba menurut Pak Ruzianto itu kita tidak merendahkan harga diri kita kepada anak, tetapi bagaimana cara kita untuk memahami karakter anak sebagai anak yang mempunyai kodrat bermain, sedangkan kita adalah orang dewasa. Nah,
Lawan kata dari menghamba tadi seperti ilusi yang kita tampilkan pertama tadi Bapak Ibu, orang dewasa tidak berhak untuk memaksa anak kecil, tidak berhak untuk memaksa anak. Nah, itu masuk ke situ tadi yang disampaikan oleh Pak Lugianto. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada lagi, apa makna kata menghamba ini? Bu Vela? Tidak boleh memaksakan kehendak siswa. Tidak boleh memaksakan kehendak siswa. Kehendak kita kepada siswa. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siswa. Artinya kita kembali lagi ke materi kita yang tadi, pemahaman kita yang tadi, bahwa kita sudah harus menanamkan di dalam kepala kita bahwa kita tidak bisa memaksa anak. Dengan demikian artinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang abdi, kita harus memenuhi kebutuhan anak ini. Nah, nanti kita pelajari apa saja kebutuhan anak sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan pembahasan kita. Selain di sekolah, pendidikan ini tiang utamanya adalah di keluarga atau di rumah. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan yang sempurna bagi anak. Selain kita mendidik anak murid kita, menyiapkan anak murid kita di sekolah, di rumah lebih utama tanggung jawab kita untuk menanamkan fondasi-fondasi pendidikan kepada anak kita. Karena melatih kecerdasan dan budi pekertinya, dengan kata lain pembentukan watak individualnya itu bermula dari rumah atau dari keluarga. Nah, budi pekerti juga melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Nah, kunci yang akan kita diskusikan adalah memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau memerdekakan dirinya dan kemerdekaan dan menghargai kemerdekaan orang lain. Yang akan kita tuju adalah kesadaran diri yang utuh ini yang akan kita persiapkan Bapak Ibu. Ketika kesadaran diri yang utuh ini sudah tercipta, maka tidak lagi kita akan mengalami hal-hal yang seperti penyelesaian kasus-kasus anak yang biasa kita laksanakan. Kita menyadari Bapak Ibu, ketika anak itu ke itu juga yang kita panggil, itu ke itu juga yang bermasalah. Tidak cuma di sini saja. Pengalaman dari teman-teman CGP yang lain juga seperti itu. Tio anak itu ke itu saja yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Kesadaran dirinya belum tumbuh. Kenapa kesadaran dirinya belum tumbuh? Karena kita belum bisa menumbuhkan dan memfasilitasi bagaimana anak itu bisa memiliki kesadaran diri yang utuh. Nah, dari sosialisasi ini mungkin nanti kita bisa diskusikan dan kita terapkan nanti. Selanjutnya, dasar pendidikan itu diibaratkan sebagai petani. Nah, kita sebagai guru ini kita diibaratkan sebagai petani. Mungkin tadi di awal-awal sudah disinggung juga bahwa karena petani hanya bisa memperbaiki kondisi tanaman, tidak bisa merubah kodrat tanaman itu. Petani cabai, dia cuma bisa mengusahakan bagaimana cabai itu tumbuh dengan subur, bagaimana cabai itu berbuah dengan baik. Dan mungkin petani cabai itu harus menghasilkan tomat, tidak mungkin. Menghasilkan bawang, tidak mungkin. Nah, hasil cabai yang baik, hasil cabai yang subur tadi, itulah keyakinan diri anak yang utuh itu yang akan kita capai. Nah, selain petani, dasar pendidikan juga diibaratkan sebagai tukang kebun, yang mana awalnya dia hanya mempersiapkan lahan untuk tempat tumbuhnya bibit yang telah ada atau yang dibawa nanti. Bapak Ibu, pernahlah kita bisa memilih anak? Kita kesini hanya menerima anak yang pintar saja. Tidak bisa. Kondisi sekolah kita tidak memungkinkan untuk itu. Jadi wajar kalau sekolah-sekolah unggul itu dia tambah unggul karena inputnya itu memang seperti itu.
Kalau istilah dari Bu Ratna kepala SMA 2 kemarin PP itu, dia memang yang menengah ke atas yang mendaftar ke sana melalui seleksi. Kalau kita nggak bisa seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Persiapkan lahannya. Sebuah bibit kalaupun dia itu bibit yang tidak bagus, tetapi apabila lahan dan perawatannya bagus, maka dia akan tumbuh hampir menyamai bibit yang lebih itu. Walaupun dia tidak sama, tetapi hampir menyamai. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, saya kemarin sudah membuat sebuah ilustrasi mengenai guru diibaratkan petani dan pekebun ini melalui sebuah kasus analogi. Mungkin dengan kasus analogi kita bisa merangsang daya pikir kita atau critical thinking kita. Coba kita lihat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kita melihat analogi ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membantu dengan menuliskan komentarnya atau tanggapannya terhadap video di kertas ini berupa sebuah kalimat. Mohon dibantu Bapak Ibu. Nah, sebelum presentasi ini kami telah mempersiapkan sebuah video analogi atau perumpamaan yang mengira bahwa guru itu adalah sebagai seorang petani ataupun pekebun. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu analoginya. Oke, demonstrasi kontekstual. Guru diibaratkan seorang petani atau pekebun. Diuraikan dalam bentuk sebuah analogi yang disusun oleh saya sendiri Firmansyah untuk melengkapi tugas modul 1 kemarin. Analogi ini saya beri judul kisah sang petani. Kisahnya sebagai berikut. Di suatu desa yang damai, hiduplah 2 orang kakak beradik yang pekerjaan sehari-hari mereka adalah sebagai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap kebun milik mereka. Pada suatu pagi yang cerah, kakak beradik ini diberikan 3 biji bibit buah mangga dengan kualitas yang berbeda. Bibit pertama merupakan bibit dengan kualitas rendah. Bibit kedua bibit yang biasa-biasa saja, sedangkan bibit ketiga adalah bibit yang unggul atau bibit yang berkualitas baik. Kakak beradik ini begitu bahagia menerima bibit-bibit dari sang dewata. Mereka berjanji akan menanam dan merawat bibit tersebut dengan baik. Sang kakak yang merasa paling berpengalaman dalam hal berkebun, maka tanpa memperhatikan kualitas dari ketiga bibit tadi, dia langsung menyiapkan persembahyan untuk bibit tersebut. Setiap hari dia melakukan hal yang sama pada ketiga bibit itu, menyiram dengan cara yang sama, memupuk dan merawat dengan cara yang sama. Sedangkan si adik melakukan hal yang berbeda dengan yang si kakak. Sebelum dia menanam ketiga bibitnya tadi, dia memperhatikan dengan seksama bibit-bibit itu dan memastikan serta menandai mana yang bibit dengan kualitas rendah, kualitas menengah, ataupun kualitas yang bagus atau unggul. Setelah memastikan ketiga perbedaan bibit itu, dia menyiapkan
tiga tempat persemaian yang berbeda juga. Dalam perawatan bibit itu dia juga menerapkan perlakuan yang berbeda pada masing-masing bibit itu. Bahkan pada bibit yang berkualitas rendah, malah dia melebihkan perhatian dan perlakuannya. Singkat cerita, tibalah waktu untuk panen. Si kakak sangat tercengang melihat hasil buah mangga adiknya. Bagaimana mungkin dari ketiga pohon yang berasal dari bibit yang berbeda kualitasnya tadi bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang hampir sama baiknya. Sedangkan pohon mangga sang kakak hanya pohon yang berasal dari bibit yang unggul saja yang menghasilkan buah yang baik. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari analogi yang sedang kita tayangkan tadi? Oke, silakan dituliskan komentarnya, tulisan di kolom komentarnya. Bagaimana pandangan kita terhadap analogi yang telah disampaikan tadi? Dan mungkin nanti bisa kita kaitkan dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita. Langsung mengenai pendidikan ya lah. Ya, langsung kita koneksikan dengan proses pembelajaran atau dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Kadang untuk memahami sesuatu itu kita memerlukan sebuah analogi agar lebih gampang kita memahami daripada tulisan-tulisan teori yang tertulis dalam modul atau dalam diktat. Nah, saya mencoba untuk menganalogikan kisah tersebut dan mungkin kita bersama bisa mengimplementasikannya dan juga mengartikannya. Kita kaitkan dengan tugas kita sebagai pengajar di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, jadi singkat ceritanya, sambil Bapak Ibu menuliskan komentar atau pandangan Bapak Ibu, singkat ceritanya, dua orang kakak beradik ini mempunyai masing-masing memiliki 3 biji tanaman bibit mangga dengan kualitas yang berbeda-beda. Si kakak karena dia sudah merasa yakin, dia sudah merasa hebat dan sudah berpengalaman menanam mangga, tanpa memperhatikan bibit itu dia perlakukan bibit itu dengan sama. Sedangkan si adik yang selalu berhati-hati, maka dia memilah dan memilih dulu bibit-bibit tersebut. Dikategorikanlah bibit itu menjadi 3 kelompok. Ada yang berkualitas baik, ada yang berkualitas menengah atau medium biasa, dan ada yang berkualitas jelek. Proses penanaman dan pemeliharaannya pun oleh si adik ini juga berbeda. Malahan si adik ini memberikan perhatian yang lebih terhadap bibit yang berkualitas kurang tadi. Nah, akhirnya ketika panen, sang kakak yang tadinya merasa dia sudah sangat berpengalaman hanya mampu menumbuhkan 1 pohon mangga dengan kualitas yang baik, sedangkan yang 2 tadi tertinggal. Kualitas yang baik tadilah yang 1 yang tumbuh. Sedangkan si adik karena keikhlasan dan sungguh-sungguhnya dalam menanam tadi, serta yang dilakukan pemilihan pertama tadi, dia menghasilkan hampir sama ketiga-tiganya. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan pembelajaran atau proses pendidikan, kira-kira menurut Bapak Ibu apa nilai yang bisa kita ambil dari analogi yang sudah kita lihat bersama tadi? Oke, Bu Vela, dipersilakan Bu Vela menyampaikan. Terima kasih. Menurut saya, sebagai seorang pendidik, terlebih dahulu kita harus melihat dan mengetahui karakter dan kemampuan setiap siswa kita. Ya. Jadi, dengan mengetahuinya, nanti kita dapat menyusun atau menyiapkan strategi belajar yang baik, sehingga semua peserta didik kita dapat menerima pelajarannya dengan baik. Oke. Terima kasih Bu Vela.
Yang satu lagi dari Bu Edi, kalimatnya pasti beda. Intinya memang sama tapi kalimatnya pasti beda. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus memperhatikan bagaimana kondisi di dalam kelas, serta memperhatikan juga bagaimana keadaan anak kita dulu. Setelah itu baru kita persiapkan apa yang harus kita sampaikan pada hari itu tentang metode dan strategi kita dalam pembelajaran ini. Oke, terima kasih Bu Edi. Mungkin untuk pendengaran applause untuk kita bersama terlebih dahulu. Nah, jadi memang benar seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita memang harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kondisi anak kita. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka ini, itulah yang kita lakukan dengan tes diagnostik awal, mengetahui kemampuan kognitif maupun gaya belajar anak, sehingga nantinya kita tidak salah dalam menyampaikan proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu, itu sekilas saja kita bahas. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita lanjutkan dari kedua hal yang diibaratkan tadi. Maka sama halnya dengan kita sebagai guru, yaitu harus menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman untuk belajar anak di dalam kelas. Sehingga kita harus menghilangkan gangguan-gangguan yang ada. Kita harus menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu proses pembelajaran kita di dalam kelas. Berikutnya, bagaimana relevansi pendidikan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan kemerdekaannya, seperti yang telah kita uraikan tadi. Nah, proses menuntun itu dari masa lampaunya hingga masa kini sampai akhirnya bermanfaat baginya di masa depan anak tersebut. Nah, jadi sebuah proses masa lampau yang kita pelajari, kita proses pada masa sekarang dan kita tuai hasilnya di masa depan, sehingga anak itu bisa siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki karakter yang kuat dan budi pekerti yang tertanam di dalam dirinya. Nah, pada akhirnya pendidikan itu adalah sebuah proses dalam menuntun kodrat anak tersebut. Seperti analogi tadi, hasil yang kita inginkan adalah sebuah pohon mangga dengan rasa yang manis dan kualitas yang bagus. Nah, itu filosofis relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik percaya bahwa murid berperilaku sesuai dengan lingkungan dan kodrat dirinya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kodratnya bermain. Hal demikian terjadi karena memang di masa kanak-kanak murid akan berkembang sesuai dengan usia dan perlakuan dari keluarganya. Makanya tak heran kita lihat kalau seandainya anak itu ada permasalahan di rumah, di sekolah pasti akan terbawa-bawa. Nah, pendidikan yang paling utama bagi mereka adalah keluarga, yaitu ayah dan ibu. Apapun yang dilakukan oleh murid berdampak pada bagaimana baik buruknya pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Sehingga akan ditemukan beberapa murid yang lamban dalam proses pembelajarannya. Terjadi hal ini merupakan faktor pola asuh dari orang tua. Memiliki orang tua yang membimbing dan mempengaruhi kognitif dan psikomotor anak dalam belajar. Namun sebaliknya, murid yang terabaikan oleh orang tuanya akan lamban dalam proses pembelajaran di sekolah.
Jadi pendidikan ini tidak hanya bisa berada di pundak kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru, tetapi harus juga ada pemahaman dari orang tua bahwa pendidikan ini dasarnya dari rumah. Mungkin nanti kita bisa melalui kepala sekolah dan pengawas melakukan program parenting, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dengan orang tua anak kita. Bapak Ibu, kita lewatkan saja yang ini. Berarti pemikiran filosofi yang ada di antara itu seperti itulah bagaimana kita menuntun tumbuh kembangnya anak sehingga timbullah sebuah kekuatan di dalam diri anak itu, yaitu kekuatan positif yang ada di diri anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Mengenai disiplin positif. Disiplin positif yang kita ciptakan atau kita terapkan di sekolah ini bertujuan untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti apa orang yang kita inginkan? Sesuai dengan visi kita kemarin, menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sendiri atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, semua materi ini nanti terkoneksi seperti pembukaan yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu, mengenai motivasi internal, saya punya sebuah permainan Bapak Ibu. Mungkin Bu Vela dan Bu Nela bisa mencontohkan permainan itu. Nah, permainannya seperti ini. Oke, Bu Vela dan Bu Nela, permainannya seperti ini. Bu Vela bayangkan Bu Vela memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi diri Bu Vela dan juga bagi keluarga Bu Vela di dalam tangan Bu Vela. Berarti kalau itu sangat berharga, berarti Bu Vela pasti akan menggenggamnya dengan kuat. Ya nak? Sekarang Bu Nela ini mencoba untuk membuka tangan Bu Vela. Apakah Bu Vela mau? Tentu Bu Vela akan mempertahankan apa yang berharga bagi Bu Vela dan bukan keluarga Bu Vela. Oke, sekarang coba kepada tangan Bu Vela. Bu Nela coba bujuk dengan kata apapun supaya Bu Vela mau membuka tangannya. Bujuk dengan kata apapun. Bujuk, jangan dipegang dulu, bujuk dulu. Coba tangannya dibuka dulu ya. Ada sesuatu di dalamnya Bunda melihat. Sebentar saja Bunda melihat ada apa di dalamnya. Di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Sekarang apakah Bu Vela mau membuka ikannya untuk Bu Nela? Tidak. Oke, melalui sebuah proses bujukan, Bu Vela tidak mau membukakan tangannya. Sekarang coba dengan strategi hadiah. Apa yang akan Bu Nela katakan supaya Bu Vela mau membuka genggaman tangannya? Bu Vela, kalau Bu Vela mau membuka genggaman tangannya, Bu Nela yakinkan nanti Bu Vela mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah berbentuk benda. Oke, Bu Nela menjanjikan sesuatu yang berharga kepada Bu Vela. Apakah Bu Vela mau melepaskan kebahagiaan atau yang hal yang penting di tangan Bu Vela? Karena ini lebih berharga dari benda yang diberikan. Oke, Bu Vela tetap tidak mau. Sekarang coba main fisik, paksa dia. Paksa, sekuat tenaga Bu Nela membuka, sekuat tenaga Bu Vela menahan. Oke, silakan. Kita bebaskan untuk memaksa. Tidak bisa. Oke, sekarang coba paksa dan Bu Vela mau membukakannya. Paksa Bu Vela mau membukakannya. Dengan terpaksa Bu Vela mau membukakannya. 1, 2,
pintar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat dari permainan sederhana tadi? Apa yang bisa kita nilai dari permainan yang sederhana tadi? Segala sesuatunya Segala sesuatunya yang kita inginkan tidak bisa diminta dengan mudah saja. Oke, segala sesuatunya yang kita inginkan tidak bisa diminta dengan mudah saja. Bu Vela, apa yang Bu Vela ambil hikmah dari permainan tadi? Segala sesuatu yang kita inginkan itu harus dilakukan secara baik-baik, dan sabar, dan jangan mengikuti. Oke, jangan dilakukan dengan perasaan. Pak Anto, apa yang Pak Anto nilai dari permainan sederhana tadi, Pak? Setiap yang dipaksakan itu walaupun kita berhasil memaksakan, tapi hasilnya tidak akan menyenangkan, Oke. tidak akan membahagiakan kita. Segala sesuatu yang kita paksakan itu walaupun kita berhasil mendapatkannya dengan cara paksaan, tetapi pasti akan ada korban. Bu Vela dan Bu Nela, apa yang Bu Vela rasakan ketika Bu Nela memaksa membuka tadi? Ada rasa sakit di tangannya kan? Sakit, kesal, marah. Ada jiwa emosi di dalamnya. Bu Nela, apa yang Bu Nela rasakan ketika memaksa membuka? Kalau Bu Bella tidak mau, beliau merasa kesal juga. Nah, kesal juga, marah juga sama Bu Bella. Oke, sekarang sesuatu di tangan Bu Vela ini adalah sesuatu hal yang berharga. Tetapi Bu Vela itu dari dalam dirinya dia ingin melihatkannya pada Bu Nela. Coba, saya punya sesuatu yang berharga. Dilo lihat, indah kan? Bagus kan? Apakah di situ ada sebuah paksaan? Apakah di situ ada sebuah rasa sakit? Apakah di situ ada sebuah emosi yang meledak-ledak? Tidak. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah keyakinan yang kita percayai. Ketika kita memaksa anak untuk patuh, untuk berbuat seperti apa yang kita inginkan, sekuat kita memaksanya, sekuat itu juga dia akan melawan. Akhirnya, maka terjadilah hal yang sakit pada kedua belah pihak. Hati kita sakit karena anak itu tidak mau patuh dengan kita. Hati anak itu sakit karena merasa kita paksa. Ya nak Bapak Ibu, terjadi tidak di sekolah kita seperti itu? Terjadi tidak di sekolah kita seperti itu? Malahan kita bisa melihat dari sorot mata anak itu melawan karakter kita. Walaupun tidak diungkapkannya, tetapi ada di sorot mata dan dari tingkah laku anak itu dia menunjukkan kalau jiwanya memberontak dengan apa yang kita lakukan. Itu kasus yang real, yang nyata. Apakah kita akan memperbaiki hal seperti itu? Apakah kita akan bersama-sama mencoba memperbaiki hal seperti itu? Nah, itulah nanti gunanya kita menumbuhkan budaya positif. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif itu, kita harus memahami 3 motivasi perilaku manusia, termasuk kepada anak kita sendiri. Yang menurut Diana Grossen, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, anak atau manusia itu untuk mematuhi peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada tidak Pak Ibu? Nah, seorang berlaku untuk menghindari permasalahan mungkin akan muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik ataupun psikologis, seperti yang kita lihatkan tadi dalam sebuah permainan sederhana menutup genggaman tangan dan memaksa untuk membukanya. Ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
Misalnya, kita menyuruh anak untuk merapikan rambutnya, malahan sampai hari tadi masih ada yang 3 kali minggu berjanji dengan saya dan belum juga. Kadang dia mau merapikan rambutnya karena sudah diancam, kalau seandainya kamu udah rapi, orang tua kamu akan bapak panggil dan kamu akan bapak celakakan. Akhirnya dia mau juga, tetapi karena dia menghindari rasa tidak nyaman atau rasa hukum. Yang kedua, motivasi perilaku anak kita yaitu untuk mendapatkan atau imbalan atau penghargaan dari kita gurunya. Oke, siapa yang selesai duluan, Bapak kasih nilai 90. Dan pikir betul atau salahnya, dululah dia membuat PR, membuat tugas. Dan ketika itu tidak ada lagi imbalannya, maka dia akan tidak mau lagi berbuat positif. Des, yang bagus sekali perangai anak ibu, pintar sekali, digusur-gusur sedikit kepalanya. Ketika kita tidak sempat lagi menggosok-gosok kepala anak itu, ketika kita tidak sempat lagi untuk memuji-muji anak itu, maka budaya positif itu akan hilang kembali. Yang saya bacakan kemarin seperti itu. Pintar. Halo bro, kamu memang jagoan saya. Kelas ini adalah kelas paling favorit saya. Ketika saya tidak mengatakan lagi kelas ini favorit, apakah motivasi yang bagus itu akan masih tinggal di situ? Tidak, Bapak Ibu. Nah, sama seperti Bu Nela tadi membujuk dengan hadiah, iming-iming sesuatu yang berharga tadi, mereka lebih mempertahankan kalau ini lebih berharga. Nah, apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita persiapkan untuk anak kita? Nah, yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka bisa menghargai diri mereka sendiri. Mereka memiliki sebuah nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, bagaimana menumbuhkan nilai yang mereka percayai? Itulah tugas kita bersama-sama Bapak Ibu. Menumbuhkan nilai yang mereka percaya itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan nilai-nilai kultural yang berlaku di daerah kita. Contohnya, ketika kita menanam pohon, tentu kita tidak merawat pohonnya saja. Gulma-gulma, rumput-rumput di sekeliling itu pasti kita buang. Nah, dampak-dampak negatif dari lingkungan itu yang dinamakan dengan gulma-gulma atau rumput-rumput di kita tanaman kita tadi. Itu yang akan kita buang. Bagaimana kita menanamkannya? Dengan proses pembiasaan, kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan seperti itu. Jadi tanggung jawab ini tidak tinggal di kepala sekolah, tidak tinggal di wali kelas, tidak tinggal di wakil kepala sekolah, tetapi dari sebuah teamwork yang bekerja bersama-sama dengan niat yang sama, dengan paradigma yang sama seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk sama-sama membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah program, membuat sebuah loncatan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Program kita, target kita menjadi sekolah favorit 3 tahun yang akan datang akan tercapai kalau kita bersama-sama. Yakin tak kita sama-sama Bapak Ibu? Tentu ya, kita bersama-sama. Dan kita semua tidak ada yang sempurna. Kita saling mengisi, kita saling menambah kekurangan, kita saling menutupi lubang dari yang ada pada diri kita. Setiap kita jangan lihat kurangnya, tetapi apa lebihnya yang bisa kita ambil dari teman kita. Nah, ketiga motivasi inilah yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Kalau menurut pandangan kita, menurut pantauan kita, anak-anak kita sekarang baru sampai ke motivasi 1 dan 2. Ya, Bapak Ibu. Dan kebanyakan kalau laki-laki dia tuh sampai ke motivasi 1 ini ya, dia untuk menghindari hukuman saja. Dia akan berlaku baik kepada kita karena dia takut dihukum. Kalau yang perempuan yang rajin-rajin biasanya sampai untuk mendapatkan imbalan.
Nah, bagaimana nanti kita mencapai nomor 3 ini? Nah, disitulah kita nanti program restitusi yang akan kita laksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, selain motivasi perilaku ini, kita juga harus memahami mengenai kebutuhan dasar. Nah, apa saja kebutuhan dasar dari manusia itu kita kaitkan dengan anak kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua kita mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, contohnya makan, minum itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat fisiologis tubuh atau badan atau fisik yang bermanfaat atau berguna untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makan, minum, rumah, dan hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini yang banyak kita abaikan dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Kenapa kita memandangnya hanya dengan kamu harus seperti itu tanpa kita tanyakan bagaimana kondisinya di rumah. Sedangkan anak-anak kita itu di usia-usia puber kadang mereka mencari arah. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima. Dia merasa dirinya itu diterima di sekolah ini. Ketika di rumah dia bermasalah, dia mencari kediterima saya itu di sekolah. Malah di sekolah dia juga tidak diterima. Makanya anak itu banyak yang membangkang kepada kita. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi adalah fisiknya, kalau sekarang adalah psikologisnya atau kejiwaan mereka. Yang meliputi hubungan dan koneksi sosial, merasa diterima, merasa dihargai, merasa disayangi oleh orang lain. Nah, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tua ataupun gurunya, dan bisa belajar dengan gurunya. Menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Nah, kebutuhan yang berikutnya penguasaan. Anak-anak ini juga mempunyai jiwa pemimpin, maka dia mempunyai kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Nah, kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, mampu untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, maka akan muncullah sebuah rasa kekecewaan di diri anak itu apabila dia gagal mencapai sesuatu. Pernah saya lihat Bapak Ibu, pengalaman di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu masih ingat anak kita dulu yang di DO, dia itu sangat malas untuk belajar dengan materi yang lain. Tetapi ketika saya suruh dia membuat jam, dia nomor 1 paling selesai. Malahan dipuji oleh ketika itu ada data koordinator NGP memantau, malah dipuji anak itu. Akhirnya anak itu juga DO. Tetapi nampak rasa bangga di anak itu ketika dia pertama menyelesaikan dan tugasnya itu betul. Nah, itulah kebutuhan ingin dihargai, ingin mendapat pengakuan. Oke, good, kamu yang pertama menyelesaikannya dan kerjaan kamu bagus. Apakah kita sudah sering memuji anak seperti itu? Ada. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Nah, ada kebutuhan anak itu ingin diakui dia menguasai. Ketika dia sudah berusaha tetapi tidak ada pengakuan dari kita, maka di situ muncul kekecewaannya. Dia akan mencari jalan untuk mengungkapkan kekesalan dan kekecewaan itu. Itu yang terjadi sama kita Bapak. Yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita memberikan kebebasan dalam konteks tema atau topik, tetapi tidak keluar dari materi. Nah, jadi merupakan kebutuhan dan kemandirian mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup mereka. Kalau dalam konteks siswa, kalau dalam konteks belajar, kita memberikan kemandirian, kemerdekaan dan kepilihan kepada anak itu untuk melakukan, untuk memilih konteks ataupun topik yang mereka sukai selama itu tidak keluar dari materi yang sudah kita tetapkan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang. Nah, untuk merasa senang ini kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kadang di sebuah lingkungan hak mereka untuk bermain dan tertawa itu malah terkekang oleh aturan yang ada.
Oke, itulah kelima kebutuhan dasar yang mesti kita pahami. Ketika salah satu kebutuhan itu mandek, tidak menemui jalannya dengan semestinya, otomatis dia akan mencari jalan sendiri. Seperti air, Bapak Ibu, ketika kita tidak alirkan dengan bagus, maka dia akan mencah kemana-mana yang dia suka. Tujuan kita menghamba kepada murid tadi memenuhi kebutuhan dasar yang ini. Inilah tadi yang dimaksud dengan menghamba kepada murid. Ketika anak itu butuh untuk perhatian, kita hadir sebagai orang tua dari anak itu. Ketika anak itu butuh untuk kesenangan, kita hadir dengan memberikan permainan dalam bentuk belajar kepada anak itu. Ketika anak itu butuh untuk kebebasan, silakan anak memilih topik apa yang mereka suka, tidak lepas dari materi yang sudah kita tetapkan. Payah atau susah Bapak Ibu penerapannya? Payah atau susah Bapak Ibu? Bapak ya, payah atau susah penerapannya Pak ya? Susah-susah Pak ya, nah, ada gampangnya, tetapi hadiahnya surga. Kalau kita berhasil satu generasi ini dan dia akan menghasilkan juga generasi berikutnya, maka pahala jariah sudah ada di tangan kita. Ya Bapak Ibu, ya Bapak lah. Kalau seandainya kita berhasil mendidik generasi satu ini, beberapa tahun yang akan datang dia juga akan menghasilkan generasi yang bagus, maka setiap orang itu mengalir pahalanya kepada kita. Terima nama kita nanti dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, kita harus memahami juga posisi kita sebagai apa kita. Ada 5 posisi kontrol seorang guru menurut Diana Gosen. Dan kita mari sama-sama merefleksikan di posisi manakah kita saat ini. Yang pertama, guru itu memiliki posisi sebagai penghukum. Apa yang dikatakan posisi guru sebagai penghukum? Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Biasanya guru yang posisi sebagai penghukum ini akan mengatakan, kamu harus patuhi aturan saya, awas kalau tidak saya tinggalkan. Kamu selalu saja membuat salah, sudah kamu lo lagi. Nah, kan seperti itu. Dan ciri-cirinya posisi guru sebagai penghukum ini adalah menggunakan kata-kata yang keras dan menggunakan hukuman baik fisik ataupun verbal. Yang kedua, posisi guru menurut Diana Gosen ini adalah guru yang membuat rasa bersalah kepada anak atau kepada murid. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berbicara lebih lembut. Seperti yang pernah saya lakukan dan saya ceritakan tadi, tolonglah Bapak, kalau kamu selalu bermasalah seperti ini, Bapak juga akan dipanggil oleh kepala sekolah. Efeknya bukan kamu saja yang merasakan, Bapak juga akan merasakan kena marah oleh Bapak sekolah. Mohonlah kerjasamanya. Karena dia merasa iba kepada kita, dia berubah posisinya. Tetapi apakah itu dari internal dalam hatinya untuk menumbuhkan positif? Belum tentu. Atau kita berbicara selama ini, kelas ini adalah kelas yang selalu Bapak banggakan. Dan ini sering saya lakukan di kelas 7 yang dulu sampai ke kelas 9 ini sering saya lakukan. Kelas ini adalah kelas yang terbaik selama ini dan selalu dibicarakan di ruang majelis guru. Wah bagus ya kelas ini. Ternyata sekarang kalian berperangai malu Bapak. Gimana Bapak membela kalian di depan Bapak dan Ibu guru yang lain, sedangkan pada yang lain tidak. Maka timbullah rasa bersalah pada anak itu. Apa efek dari rasa bersalah pada anak itu? Mereka akan menjadi minder, tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, biasanya dia akan berbicara dengan lembut, tetapi menghujam ke hati anak itu sehingga muncul rasa bersalah dan anak itu akan selalu diliputi oleh rasa bersalah, terhambatlah kreativitas yang mereka miliki.
Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Mungkin kita juga sering melaksanakannya, memposisikan diri kita sebagai teman. Dalam posisi guru ini, guru tidak menyakiti murid, dia tidak berkata kasar, dia tidak membuat merasa bersalah, tetapi dia mengontrol siswa secara persuasif. Pendekatan yang tanpa ada kekerasan. Posisi ini berdampak positif dan negatif. Nah, ini sudah mulai agak bagus. Dari yang dua tadi, ini sudah mulai agak bagus. Sudah ada sisi positifnya. Nah, sisi positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Ada terjalin komunikasi dan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya, ayolah, bantulah, berbuat baiklah. Kalau tidak demi kamu, tolong bantu demi ibu, tolong bantu demi bapak, supaya kita bisa sama-sama berubah. Nah, atau ayo, kamu ingat nggak bahwa kamu naik kelas ini ya karena ibu, karena bapak yang meminta-minta nilai kalian sama guru-guru yang lain, makanya kamu bisa naik. Pernah kamu lakukan seperti itu kan? Nah, ada sisi positifnya, yaitu menjalin silaturahmi, tetapi tidak menimbulkan kemandirian yang kita inginkan dari dalam diri siswa kita. Nah, sedangkan yang yang negatifnya, bila kita tidak bisa lagi membantu anak-anak kita itu, apakah kita punya waktu selamanya untuk anak tersebut? Apakah kita bisa selalu ada untuk anak tersebut? Nah, ketika kita tidak bisa membantu lagi, maka posisi kontrol atau disiplin positif tadi akan hilang dengan sendirinya. Apalagi yang akan kita hargai itu, dia tidak mau lagi bantu kita. Dia tidak mau lagi dekat dengan kita. Nah, itu sisi negatifnya. Jadi sesuatu hubungan, sesuatu komunikasi itu cuma ada karena sesuatunya saja, bukan karena dari dalam dirinya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, sebagai monitor atau pemantau, dipantaunya saja. Kamu peraturan nomor berapa yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Kamu datang terlambat berapa kali? 3 kali. Apa konsekuensi yang telah kita sepakati? Bawa bata 3 buah, bawa buku kandang. Tidak ada unsur human, unsur kemanusiaan yang muncul dari diri guru tersebut selain dari unsur peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Mengganggu teman. Apa kesepakatan peraturan yang telah kita buat? Bayar denda apa? Berapa denda? Belum. Ya udah, kamu jalankan sesuai apa yang telah kita sepakati. Apakah di situ ada unsur mendidiknya? Apakah di situ ada unsur humanisme kita, kemanusiaan kita, menjalin komunikasi kita dengan anak? Hanya peraturan, bacakan peraturan, minta konsekuensi dari apa yang telah dilanggarnya. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu, posisi kita adalah posisi yang kelima ini, yaitu menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita. Bagaimana posisi seorang manajer itu? Merupakan mentor di mana guru berbuat bersama dengan anaknya. Menyelesaikan permasalahan itu, guru masuk ke dalam permasalahan anak itu sendiri, merasakan bagaimana permasalahan anak itu sendiri, bersama berdiskusi dengan anak itu mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mereka tidak merasa bahwa masalah ini adalah masalah saya sendiri, guru itu orang luar. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita mengajak murid itu untuk mendiskusikan. Kita tanyakan kebutuhan yang kita lihat tadi, kebutuhan mana yang ingin mereka capai. Apakah mereka berbuat seperti itu karena ingin bersenang-senang, karena ingin bermain, apa itu ingin diakui? Kita rekam, kita catat. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Bagaimana keyakinan kamu? Pak, saya sering datang terlambat karena saya harus mengantarkan adik saya dulu ke sekolah. Kita tanyakan, kira-kira kamu punya solusi lain yang lebih bagus? Dia berpikir sendiri, kalau begitu saya mengantarkan adik saya lebih pagi dan saya bisa datang ke sini tepat pada waktunya. Nah, jadi melalui diskusi-diskusi itu, maka tertanamlah karakter yang bertanggung jawab kepada anak kita. Nah,
Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi membimbing agar dia menemukan karakter yang baik, dapat dia mengatur dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita pernah melihat, kita pernah merasakan juga ketika pandemi, semua kita menggunakan masker. Ya nah, kenapa kita menggunakan masker? Yang pertama, melindungi diri dari virus atau alasan kesehatan. Ya nah. Yang kedua apa lagi? Menuruti aturan dari pemerintah. Nah, yang pertama tadi itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Karena kita yakin kalau kita tidak menggunakan masker, ada bahaya yang akan mengintai kita. Yang kedua tadilah yang disebut peraturan. Kalau kita tidak menggunakan masker, difoto oleh orang dinas, maka tercatat nama kita akan bermasalah. Guru SMP 8 tidak patuh peraturan. Ya nak Bapak Ibu? Nah, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Mana yang lebih bermakna kita tegakkan keyakinan atau peraturan? Keyakinan yang akan kita tegakkan. Mana yang lebih gampang menegakkan peraturan dengan menegakkan keyakinan? Lebih gampang menegakkan peraturan. Apakah menanamkan keyakinan itu hal yang mustahil? Tentu tidak. Kalau kita bersama-sama tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru tadi, posisikan diri kita akan sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar untuk memposisikan guru kita sebagai manajer. Oke. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa ini adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang tujuan pertama kita tadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, mereka bisa mempertanggungjawabkan tingkah lakunya, karena mereka mengetahui dasar-dasarnya kenapa mereka melakukan hal yang seperti itu. Nah, pada akhirnya kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Nah, posisi kontrol restitusi, ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk memunculkan rasa bersalah, tetapi adalah untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Kalau misalnya penyelesaian masalah kita dengan cara yang hukuman atau konsekuensi, akan masih ada jiwa-jiwa mendongkol, masih ada jiwa-jiwa melawan pada anak. Tetapi melalui restitusi kita berdiskusi, mungkin akan memunculkan memperbaiki hubungan kita dengan anak. Restitusi itu adalah sebuah tawaran. Kita menawarkan solusi kepada anak, bukan memberikan paksaan. Kalau kamu sering terlambat, kamu terlambat datang tiap hari seperti ini, ada tidak cara lain supaya kamu tidak terlambat? Kalau kamu tidak pernah mengerjakan PR, tidak pernah melaksanakan tugas, ada tidak cara lain supaya kamu bisa? Kalau menurut kamu apa? Tidak tahu, tidak tahu. Nah, kalau begini bagaimana? Bisa tidak kamu? Kita berikan tawaran-tawaran kepada mereka, biar mereka memilih nanti. Itu untuk memacu critical thinking dari anak tersebut, berpikir kreatifnya, berpikir kritisnya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya melalui kebutuhan dasar tadi dan motivasi perilaku tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan asal tadi, kebutuhan dasar tadi. Restitusi adalah cara yang terbaik saat ini, tetapi bukan cara yang termudah. Sesuatu yang baik itu pasti ada prosesnya. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Makanya restitusi bukan memberikan hukuman, tetapi pemahaman kepada anak. Restitusi itu menguatkan karakter yang ada pada anak, dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Jadi kita berpaham bahwa siswa yang bersalah itu akan dikucilkan dari komunitasnya, dari kelompoknya.
kita mempersiapkan kembali anak itu supaya dia bisa diterima lagi oleh kelompoknya. Nah, ini analoginya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang 5 tadi kita umpamakan ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, mungkin anak itu akan berkata, saya tidak peduli Pak kalau dihukum, saya tidak peduli kok dihukum. Di rumah pun saya sudah merasa ya, saya sudah sering dihukum, tidak peduli lagi saya. Apa dampaknya ketika kita sering menghukum itu? Mengulang-ulangi lagi kesalahan tersebut. Makanya kita sering menemukan anak yang bersalah itu ke itu juga. Nah, jadi anak itu setelah lama-lama kita bina, kita hukum, dan tidak ada efek pada dirinya, lama-kelamaan anak itu akan menjadi agresif. Tidak sedikit kita lihat anak yang melawan pada guru. Sudah kesal, sudah bebal otaknya itu, di rumah kena marah, di sekolah kena marah, dia akan bersifat lebih agresif lagi. Nah, bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas ini? Murid ini meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kita ada di luar dunia mereka. Kita bukan di bagian dari mereka. Nah, kalau kita membuat rasa bersalah, anak itu akan mengatakan, mohon maafkan saya. Apa efeknya? Anak menjadi rendah diri, tidak berkembang, merasa gagal, dan tidak merasa dihargai. Selanjutnya, apa nilainya kita sebagai guru? Murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ada di dalam, tetapi dia tidak bisa mengembangkan kualitas yang ada pada diri. Nah, kalau seandainya kita mengambil posisi kita manajer, anak itu akan berkata dan kita mempersiapkan anak itu bisa berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Dia akan bertanya, dia akan berdiskusi kita, Pak, saya sudah melakukan kesalahan. Saya ingin memperbaiki kesalahan ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa tindakan yang harus saya lakukan? Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, saya kedepannya akan memperbaiki. Apa dampaknya pada anak kita? Mereka akan belajar mengevaluasi diri mereka. Nah, mereka akan belajar bagaimana menjadi yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, karena waktu kita membatasi, kita lanjut saja ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sama seperti analogi kita menggunakan masker tadi Bapak Ibu. Kenapa kita harus menggunakan masker? Keyakinan karena kita beryakin menghindari kita dari bahaya. Kalau peraturan karena akan dapat teguran dari dinas kalau kita tidak melakukannya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan adalah yang saya sebut sebagai keyakinan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati untuk silat lepas dari latar belakang. Apa alasannya kita harus mematuhi peraturan tersebut? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Tentu kita untuk bisa mencapai anak tersebut kita harus menuntun keyakinan yang mereka pahami terlebih dahulu. Kita memberikan pemahaman. Setelah kita paham apa itu keyakinan, kita harus menerapkannya di dalam kelas kepada anak-anak kita. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana cara membentuknya? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau tidak secara real. Sifatnya itu umum. Nah, abstrak dia daripada peraturan yang bersifat lebih rinci. Contohnya, apa keyakinan yang kita yakini di kelas kita? Menghormati atau menghargai. Tidak ada rinciannya. Kalau peraturan harus mematuhi apa yang dikatakan oleh guru, peraturan. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas, menghormati atau menghargai guru. Ketika anak itu berbicara kita menerapkan, dia telah melanggar keyakinan kelas yang menghormati tadi. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, dia telah melanggar keyakinan kelas tadi. Kita bisa bertanya, keyakinan
apa yang sudah kamu tabrak. Nah, yang kedua, keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh lagi kita menggunakan kalimat-kalimat negatif. Seperti kita menyusun visi kemarin, kita tidak boleh lagi menggunakan kalimat-kalimat negatif. Karena implementasinya, kalau kita menggunakan kalimat negatif, maka aura negatifnya itu akan berpengaruh kepada pelaksanaannya di dalam kelas. Bagaimana merubahnya? Contoh nanti kita ganti saja. Dilarang makan dan minum di dalam kelas, kalimat negatif. Makan dan minum di jam istirahat di kantin, positif. Nah, Bapak Ibu, kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Karena kita melakukan proses pembiasaan, jadi tidak usah terlalu banyak dulu kita buat. Keyakinan kelas hendaknya menjadi sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui cara curah pendapat atau diskusi. Apa yang mereka yakini merupakan hasil dari pemikiran mereka sendiri. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktunya. Nah, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan kelas yang telah disepakati. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas dengan mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif tadi. Meninjau kembali apa yang sudah kita daftar, apa yang sudah kita catat. Selanjutnya, meninjau ulang keyakinan itu bersama-sama. Kita tawarkan kepada anak, apakah ini sudah menjadi keyakinan kita, apakah kita bersama-sama meyakinkan kalau ini adalah hal yang positif, atau ada yang perlu kita perbaiki atau kita kurangi. Dan terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Dan saya sudah menerapkannya di mata pelajaran bahasa Inggris semenjak awal semester kemarin. Cuman belum ditempel karena masih dirancang sebaik-baiknya supaya itu menjadi lebih menarik. Nah, kita masuk ke materi terakhir Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi, dan inilah materi utama dalam penyelesaian masalah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Misalnya kita menganggap kasus itu ada satu orang berbuat salah, ada satu orang yang kena imbasnya, maka dia akan membawa keuntungan bagi kedua-duanya, yaitu win-win solution. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, menuntun melihat ke dalam dirinya sampai nanti siswa memberikan pada salah kelompok pasalnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu penyelesaian masalah. Yang pertama merupakan menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dari dasar dari segitiga restitusi ini. Nah, bagian dasarnya ini. Nah, segitiga restitusi ini tidak bisa kita lakukan tidak berurutan karena dia merupakan sebuah sintaks yang harus berurutan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinannya. Tidak boleh kita mulai dari menanyakan keyakinan, validasi, dan menstabilkan atau dari 1, 3, 2 atau 1, 3, 2, 1, tetapi harus 1, 2, 3 karena dia merupakan sebuah sintaks atau urutan. Nah, dalam menstabilkan identitas atau dalam dasar dari segitiga tadi merupakan bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, menstabilkan identitas ini Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak bermasalah, menurut kita jiwa anak itu seperti apa? Pasti ada jiwa-jiwa memberontaknya, nah. Pasti ada jiwa melawannya. Itu yang kita stabilkan terlebih dahulu.
Itu yang kita tenangkan jiwa-jiwa pemberontaknya itu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, kamu sudah melanggar. Kita sama-sama yakin bahwa manusia itu tidak semuanya sempurna. Kamu melakukan kesalahan, orang lain pernah melakukan kesalahan, dan saya juga pernah melakukan kesalahan. Ingin dia sedikit itu, karena dia merasa tidak dia sendiri yang bersalah. Pak, nanti dia tidak akan malah meningkat-ningkat permasalahannya. Makanya segitiga restitusi itu harus tuntas dilaksanakan, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau kita cuma menstabilkan identitas, kamu melakukan kesalahan, orang lain pernah melakukan kesalahan, dan saya juga melakukan kesalahan, mereka akan menganggap kesalahan itu adalah hal yang biasa. Itu bahayanya kalau segitiga restitusi kita tidak tuntaskan sampai ke tahap yang ketiga. Kita mengatakan padanya tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kami, Bapak dan Ibu, memaklumi kesalahan yang kamu lakukan. Atau kita mengatakan, saya sebagai guru, sebagai wali kelas kamu, tidak tertarik untuk menanyakan siapa yang salah dari permasalahan ini. Kami tidak ingin menggali lebih dalam apa yang menyebabkan kalian seperti ini. Tetapi kita ingin diskusi bagaimana caranya kita memperbaiki, mencari solusi dari permasalahan. Nah, sudah turun sedikit emosinya, sudah agak damai sedikit hatinya, tidak meledak-ledak lagi, tidak urut menjadi orang. Kenapa? Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar dulu, 5 menit lagi kita selesaikan diskusi. Karena kalau tidak selesai diskusi, terpotong pemahaman kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah sampai ke posisi menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memvalidasi kesalahannya. Nah, di sini kuncinya tadi, supaya anak itu tidak merasa kesalahan itu adalah hal yang biasa. Kita validasi bahwa apa yang mereka lakukan itu memang sebuah kesalahan. Nah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah hal yang biasa. Nah, tetapi dengan restitusi kita harus memahami alasan apa yang melibatkan atau yang menyebabkan anak itu berbuat seperti itu. Nah, contoh kalimat yang bisa kita gunakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap yang kamu pahami, kamu yakini sekarang, tetapi tambah lagi sedikit yang bisa menguatkan karakter kamu. Tambahkan sikap baru yang menguatkan karakter kamu. Dan yang terakhir, sisi terakhirnya itu menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak itu kita stabilkan identitasnya, setelah dia menyadari bahwa hal yang dia lakukan itu adalah salah, nah, kita bisa masuk ke posisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang kita lakukan tadi, keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Nah, apa yang kita percaya di dalam kelas ini? Kita kan sebuah keluarga di dalam kelas. Apa yang sudah kita percaya? Apa yang sudah kita yakini bersama? Kira-kira dari keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya, apa yang kamu langgar? Nah, setelah dia mengatakan, oh Pak, Bu, saya melanggar keyakinan yang itu. Kira-kira apa yang bisa kamu berbuat untuk memperbaiki itu? Kalau dia tidak punya solusi, mungkin kita bisa memberikan solusi. Makanya restitusi itu adalah sebuah tawaran. Nah, mungkin itu singkatnya Bapak Ibu, kegiatan kita. Nah, itulah Bapak Ibu kegiatan kita pada siang hari ini mengenai budaya positif. Nanti setelah sholat kita langsung melanjutkan dengan peluncuran diskusi
hasil yang kita buat tadi dan peluncuran program komunitas belajar kita. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan yang kita bahas hari ini memberi dampak positif bagi kehidupan di sekolah, kehidupan pembelajaran di sekolah kita, kebudayaan, menunjukkan budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau seandainya ada kritik dan saran nanti kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.